Turunnya Allah ke langit bumi atau yang disebut dengan nuzul ilahi telah banyak disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap malam Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan untuknya. Siapa saja yang meminta kepadaku, aku berikan kepadanya. Siapa saja yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni baginya." Menurut Ibnu Qayyim rahimahumullah, ada sekitar 29 orang sahabat yang meriwayatkan hadis nuzul ini. Artinya, hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Dilansir dari Wikipedia, hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Sebab hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu nuzul ini dikarenakan beberapa riwayat yang bertentangan dengan hadis tersebut. Sebagian ulama berkata, ada kemungkinan bahwa nuzul atau turunnya Allah itu terjadi pada sepertiga malam pertama, sedangkan firman Allah kepada hambanya terjadi pada pertengahan malam dan sepertiga malam kedua. Ada juga yang mengatakan, kemungkinan hal tersebut terjadi pada semua waktu yang telah disebutkan hadis-hadis tersebut, dan kemungkinan lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan mengenai salah satu hal pada satu waktu, lalu beliau mengabarkannya. Kemudian beliau diberitahukan pula pada waktu yang lain, lalu beliau mengabarkannya. Lantas para sahabat mengutip semua itu dari beliau. Namun para ulama bersepakat dan setuju bahwa riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah riwayat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Mengenai turunnya Allah ke langit bumi, Allah tidak pernah mewahyukan caranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya yang beriman dilarang untuk menanyakan kaifiat atau cara turunnya Allah, dan dilarang menghayal bagaimana turunnya Allah. Karena secara tidak langsung kita telah melakukan tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah sendiri telah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Selain itu, kita juga dilarang mengubah hakikat sifat turunnya Allah dengan permisalan yang tidak ada asal-usulnya. Contohnya adalah, dengan mengatakan bahwa bukan zat Allah, melainkan yang turun adalah rahmatnya. Maka mereka yang meyakini hal tersebut berarti telah terjebak dalam tahrif atau mengubah makna. Padahal kebiasaan tersebut merupakan perilaku kaum Yahudi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mengenai keutamaan waktu nuzul ini, seperti yang telah dijelaskan hadis di awal, yaitu waktu ini merupakan waktu dikabulkannya doa. Hal itu diperkuat dengan hadis berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu malam hari terdapat satu waktu yang tidaklah waktu itu bertepatan dengan seorang muslim yang memohon kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan dia memberikannya kepadanya, dan hal itu terjadi pada setiap malam. Alangkah baiknya kita sebagai manusia yang penuh dosa memanfaatkan waktu nuzul ini untuk memohon ampunan kepadanya. Seperti firman-Nya, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu benarkah bahwa setiap yang kita minta akan dikabulkan asal mendapatkan waktu nuzul ini? Hanya Allah lah yang maha tahu atas segalanya, apakah doa kita akan dikabulkan ataupun tidak. Seperti inilah yang dikatakan Imam Al-Aini rahimahumullah mengenai doa yang tidak dikabulkan. Sesungguhnya hal itu dikarenakan tidak terpengaruhnya syarat-syarat dalam doa, seperti tidak terjaganya makanan, minuman, dan pakaian dari hal yang diharamkan Allah, atau permohonan itu tergesa-gesa meminta cepat dikabulkan, atau doa yang di dalamnya ada dosa dan memutuskan silaturahmi, ataupun sebenarnya doa itu dikabulkan, tetapi diberikan pada waktu yang lain yang dikehendaki Allah. Ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Hal ini dapat diartikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terkabulnya doa.
Tugas kita adalah bersungguh-sungguh dalam usaha, istiqomah dalam berdoa, dan bertawakal kepada Allah terhadap hasilnya.